Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Baik, kita akan mendengar renungan firman di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dan menerima hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, serta apa yang kami lakukan Bapa, tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit saat ini, yang kelemahan tubuh saat ini. Tuhanlah yang mengangkat sakit penyakit mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Jika mereka ada yang kelemahan rohani, merasa putus asa, kekecewaan, kepahitan hidup, Tuhanlah memberikan kasih yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan ke dalam hati mereka. Sehingga mereka kembali antusias untuk menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan bersama mereka. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan berhenti di tengah badai. Itu judul kita dan landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Kita akan baca lagi Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Aku bersama ayah suka bepergian ke suatu tempat, berdua saja dengan ayah. Aku sangat menyukai momen di mana kami berdua duduk di mobil. Biasanya kami ngobrol dan ayah bercerita tentang masa mudanya. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal untuk menceritakan hal-hal yang menarik yang terjadi pada dirinya. Suatu hari, aku dan ayah berkendaraan menuju ke suatu tempat. Aku yang mengemudikan mobil. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan kelabu dan angin kencang yang membuat langit menghitam, mencoba menghadang perjalanan kami. Langit semakin gelap, angin bertiup semakin kencang hingga airnya hujan pun turun. Hari itu badai begitu hebat. Beberapa kendaraan nampaknya sudah mulai menepi. Ayah, bagaimana dengan kita? Apakah kita harus menepi seperti mereka, berhenti seperti mereka? Tanyaku dengan mimik yang gelisah. Teruslah mengemudi, jawab ayah singkat. Aku pun menjalankan mobil beberapa kali. Aku melihat banyak pohon tumbang. Suasana menjadi lebih menakutkan. Kemudian saya lihat lagi kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Kemudian aku bertanya, ayah bagaimana? Ini tanyaku. Teruslah mengemudi, perintah ayah, sambil terus melihat ke depan. Walau sangat sulit, aku tetap mengemudi. Hujan yang sangat lebat menghalangi pandangan mataku. Jarak pandang yang bisa kulihat dengan jelas hanya beberapa meter saja. Angin yang begitu hebat sekali mengguncang mobil kecil kami yang kami kendarai. Aku mengemudikan mobil dengan perlahan. Setelah beberapa kilometer, keadaan mulai membaik. Hujan berhenti dan kami sampai di daerah yang kering, di mana mentari tersenyum begitu cerah. Sekarang, silakan kalau kamu mau berhenti dan keluar, kata ayah sambil tersenyum. Kenapa sekarang? Tanyaku heran. Jawabnya, agar engkau bisa melihat keadaan dirimu
seandainya engkau berhenti di tengah badai. Aku pun menghentikan mobil, lalu keluar, membalikkan tubuhku, dan melihat jauh ke belakang, di mana badai masih berlangsung. Aku membayangkan mereka yang mobilnya menepi dan terjebak di sana. Dalam hati aku berdoa, semoga tidak ada kecelakaan yang menimpa atas mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil tersenyum, ayah berkata kepadaku, benarkan apa yang kata ayah. Benar ayah, pelajaran penting kali ini. Jangan pernah berhenti di tengah badai. Bapak Ibu, dalam menjalani hidup ini, kita selalu didampingi oleh Bapa di surga. Dan kita harus yakin akan itu. Dia adalah Bapa surgawi yang setia, yang memberi nasihat dalam segala keadaan kita. Baik suka maupun duka. Bapa surgawi tidak pernah jemu menyertai kita. Terutama tak kala kita berhadapan dengan badai hidup. Sebesar apapun badai hidup yang mencoba menghadang langkah kita, yang ingin membuat langkah kita berhenti, ingatlah, ingatlah bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai. Jangan pernah putus asa dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidup. Lalui badai hidup itu bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan meluputkan kita, menguatkan kita, melewati mara bahaya. Lagi pula, tidak jauh di depan kita, di sana ada sesuatu yang tenang, di mana kita bisa melihat kesetiaannya. Kesetiaan dan penyertaan Bapa Surgawi berkuasa menjaga hidup kita tetap aman, sejahtera, walaupun di tengah badai yang besar. Percayakanlah hidup kita selalu kepada Tuhan Yesus yang hanya memiliki rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku tidak akan melangkah jika Engkau tidak berjalan di depanku untuk memberi jaminan kemenangan atas badai hidup. Saat ini aku yakin, jika aku berseru kepadamu, Engkau ada selalu di sampingku, menjagaku, memberi kemenangan dalam menghadapi pencobaan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tanpa badai hidup, kita tidak dapat memahami arti mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.